Menurut kitab suci Weda, surga dan neraka adalah sistem planet. Jadi, surga dan neraka tidak ada di bumi, namun di planet-planet yang lain. Surga dan neraka ada karena manusia melakukan perbuatan baik dan buruk. Semua perbuatan manusia akan mendapatkan reaksi yang setimpal, karena setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Setelah meninggal, roh manusia mendapatkan badan baru sesuai dengan perbuatannya selama hidup. Apabila manusia masuk ke planet surga, ia mendapatkan badan fisik yang sesuai. Apabila ia masuk neraka, maka ia juga mendapatkan badan kasar yang cocok. Inilah sebab mengapa Atma dapat disiksa di neraka atau menikmati indahnya surga, walaupun Atma dinyatakan tidak bisa dibunuh, tidak terbakar oleh api, maupun tidak bisa dilukai oleh senjata. Surga jenis pertama disebut Pitraloka atau planet para leluhur. Letak surga ini ada di gugus bintang di langit selatan, di dekat rasi bintang Canopus. Anda bisa melihat bintang ini dengan mata tanpa teleskop. Manusia yang saleh dan yang jahat akan diadili oleh Yamaraja atau Yamadipati. Yang berdosa dihukum di planet-planet neraka, dan yang saleh memasuki sistem planet Pitraloka dan mendapatkan badan yang baru. Di surga Pitraloka, sanak keluarga yang telah meninggal mendapatkan tempat yang mirip seperti di bumi, namun dengan rentang usia yang amat panjang dan kenyamanan yang lebih baik. Komposisi utama badan fisik para Pitra sama dengan manusia, yakni air. Setelah masa kehidupan di Pitraloka habis, maka seseorang meninggal dan lahir kembali ke bumi sebagai manusia. Manusia yang melakukan banyak korban suci besar, melakukan pertapaan yang keras, gugur di medan perang sebagai ksatria pembela dharma, atau melakukan banyak sekali kegiatan berpahala, akan masuk ke planet-planet surga para dewa atau dewa loka. Letak planet-planet ini ada di langit sebelah utara. Ibu kota surga para dewa ada di puncak Sumeru Parwata, sebuah gunung emas yang tidak dapat dilihat mata fisik manusia. Di puncak Sumeru itulah para dewa tinggal, yang dipimpin oleh Dewa Indra. Nama lain Dewa Loka adalah Swarloka. Di zaman Kaliuga ini, sangat jarang manusia yang bisa mencapai Dewa Loka. Sebab kian hari umat manusia semakin tidak memahami bagaimana melaksanakan korban suci dengan tepat. Syarat utama untuk mencapai Dewa Loka adalah manusia harus melakukan banyak pertapaan, puasa, dan pengekangan indria. Anda bisa melihat beberapa lokasi Dewa Loka yang bisa dilihat dari bumi, seperti Rasi Orion atau Prajapati Rasi, Ursa Mayor atau Saptarsi Mandala, dan Kartika atau Bintang 7. 3 susunan bintang itu adalah gerbang menuju Dewa Loka. Di Dewa Loka, seseorang menikmati berbagai jenis fasilitas yang mewah. Ada kapal-kapal emas yang berlayar di udara, taman-taman yang indah, air terjun, makanan yang berlimpah, dan berbagai jenis hiburan. Orang yang masih terikat pada hubungan suami istri tidak dapat masuk ke Dewa Loka. Jadi, jangan berpikir bahwa Dewa Loka adalah surga dengan ribuan bidadari. Walaupun ada banyak apsara atau bidadari di Dewa Loka, para dewa memiliki standar kehidupan dan moralitas yang sangat tinggi. Ada juga surga yang disebut Bhauma Swarga. Bhauma Swarga adalah surga yang ada di bumi, namun berada di dimensi yang lain. Di Bhauma Swarga, manusia berbaur dengan para apsara, dewa, yaksa, dan golongan makhluk-makhluk saleh lainnya. Ada pula manusia saleh yang meninggal dan langsung mencapai surga ini karena keterikatannya pada hubungan suami istri. Salah satu bagian surga ini disebut Ananda Kanana, di mana seseorang menikmati bersama banyak sekali bidadari di taman-taman yang indah. Beberapa kalangan manusia mengejar surga jenis ini, padahal letaknya masih di bumi dan tergolong surga yang paling bawah menurut kitab suci Weda.
Apabila seseorang melakukan kewajiban dengan baik selama hidup di Bhauma Swarga, dia bisa naik tingkat lagi ke Dewa Loka, atau lahir di bumi sebagai manusia yang penuh keberuntungan. Di atas surga para dewa, terdapat sistem planet lain yang disebut surga Muni Loka. Surga ini adalah sistem planet khusus bagi para penekun spiritual, para bhakta, para yogi, atau para gyani yang belum mencapai kesempurnaan rohani. Manusia yang menekuni ajaran spiritual namun belum sempurna akan mencapai Muni Loka setelah meninggal. Kemudian, mereka akan dilahirkan lagi di bumi setelah jutaan tahun. Di bumi, mereka melanjutkan kegiatan rohani yang sama hingga mencapai kesempurnaan. Karena itu, tak heran bila ada sanak keluarga Anda yang sangat senang dengan hal-hal rohani, menjadi vegetarian, tekun berjapa, dan sangat saleh. Bisa jadi, dia adalah roh yang turun dari Muni Loka untuk melanjutkan proses kematangan rohaninya. Apabila sanak keluarga Anda menekuni kegiatan rohani dengan mantap, seharusnya Anda bersyukur karena seorang roh dari Muni Loka telah lahir di antara anggota keluarga Anda. Apabila roh agung seperti itu lahir di keluarga Anda, dia dapat membebaskan leluhurnya dari neraka dengan pahala kegiatan rohaninya yang besar. Planet tertinggi di alam material ini adalah Brahma Loka, tempat tinggal Dewa Brahma. Brahma adalah makhluk hidup pertama di satu alam material ini. Apabila seseorang berhasil melakukan segala kewajiban agama secara sempurna selama 100 kali kelahiran, dia berhak tinggal di Brahma Loka hingga alam semesta ini dilebur. Tatkala peleburan alam semesta, semua penduduk Brahma Loka akan dipindahkan ke dunia rohani yang kekal. Di batas antara selubung alam material dan alam rohani, terdapat Siwa Loka, di mana Dewa Siwa yang agung tinggal. Tempat ini juga dikenal dengan nama Kailash. Di sini, Dewa Siwa dan Dewi Parvati senantiasa tekun bermeditasi pada wujud rohani Tuhan Sri Krishna sebagai Anantasesa. Para pemuja Dewa Siwa yang taat akan tinggal bersama Dewa Siwa di Siwa Loka. Orang yang melakukan tapa brata dengan sempurna di malam Siwaratri akan mencapai Siwa Loka. Orang-orang yang memuja Tuhan yang tidak berwujud akan sampai ke sebuah tempat bernama Brahma Jyoti yang penuh dengan cahaya. Di tempat ini, roh-roh yang memuja Tuhan yang tidak berwujud itu menjadi atom-atom cahaya yang kekal. Alam Brahma Jyoti inilah yang dikenal sebagai Sunyalaya atau Sunyaloka oleh mereka yang memuja Tuhan yang tak berwujud. Di atas Sunyalaya atau Sunyaloka, terdapat tempat yang paling tinggi yang disebut sebagai Vaikunta Loka. Pusat dari alam rohani Vaikunta Loka adalah sebuah planet berwujud bunga Padma yang dikenal sebagai Goloka Vrindavan, tempat rohani Tuhan Sri Krishna. Dalam literatur Jawa kuno, tempat ini dikenal sebagai Sangkan Paraning Dumadi, asal mula segala sesuatu yang ada. Kata Vaikunta berarti dunia tanpa rasa cemas. Di setiap planet di alam semesta ini, semua makhluk hidup merasa cemas. Seekor kijang cemas karena takut dimangsa harimau. Seorang pemimpin cemas karena musuh politiknya. Bahkan, Dewa Indra pun cemas karena posisinya bisa digeser oleh para asura. Namun di dunia rohani, segala jenis kecemasan tidak ada. Di sanalah tujuan akhir segala pencarian jati diri kehidupan manusia. Di sanalah tempat Sang Sangkan Paraning Dumadi, Tuhan Sri Krishna sebagai asal mula segala sesuatu. Sobat Hindu Times, ternyata banyak sekali surga menurut kitab suci Weda. Semua jenis surga itu, baik yang bersifat sementara maupun kekal, adalah untuk roh-roh yang saleh. Walaupun agama-agama manusia berbeda-beda, setiap agama pasti mengajarkan prinsip-prinsip universal, yakni kesucian atau saucam, pengendalian diri atau tapam, cinta kasih atau karunam, dan kejujuran atau satyam.
Keempat pilar ini adalah prinsip universal setiap agama. Apabila seseorang menegakkan keempat pilar ini, maka dia tergolong manusia yang saleh, tak peduli dari agama manapun ia berasal. Karena itu, jenis surga yang didapatkan seseorang tergantung dari seberapa besar dia berhasil menegakkan keempat sifat tersebut. Inilah keuniversalan ajaran Veda. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat jahat selama hidupnya? Seperti apa neraka menurut penjelasan kitab suci Veda? Menjadi makhluk seperti apakah seseorang yang lahir dari neraka? Nantikan dalam episode-episode Hindu Times Channel selanjutnya. Pastikan Anda telah berlangganan channel kami untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Om Santi Santi Santi.